Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pepeling Channel dimanapun berada, kali ini kita akan mengupas tentang apa sih mitos dan rahasia serta manfaat dari buah maja. Buah maja yang dikenal dengan pahitnya karena mengenal buah maja atau bahasa Sundanya buah berenuk itu kita akan terbayang akan satu kerajaan masa lalu yang namanya berasal dari kata maja, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, ada apa dengan ini? Sementara kalau kita mendengar catatan dan cerita Majapahit itu berada di wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun pohon maja itu sendiri banyak berdiri, banyak tumbuh di Jawa Barat, bahkan di ketinggian 14 meter di atas permukaan laut juga bisa tumbuh dengan subur pohon maja. Sahabat Pepeling Channel dimanapun berada, kita akan coba kupas terlebih dahulu manfaat dari pohon maja itu sendiri. Pohon maja ternyata bisa bermanfaat untuk mengobati diare dan disentri. Pohon maja bisa dijadikan obat yang bisa dijadikan untuk mengobati diare dan disentri adalah buah maja yang sudah kering, yang tidak memiliki biji, kemudian dihaluskan dan diminum 2 kali sehari. Takarannya hanya 1 sendok lah. Dan itu bisa kita campur dengan air segelas, dan insya Allah itu sangat mujarab sekali. Yang kedua, buah maja bisa untuk mengobati darah tinggi. Caranya cukup ambil beberapa lembar daun maja, kemudian hancurkan dan campurkan dengan madu, kemudian jadikan jus untuk diminum setiap pagi. Selanjutnya, buah maja bisa mengatasi rasa mual dan muntah, terutama untuk ibu hamil. Caranya cukup dengan memakan 1 sendok teh daging buah maja yang masih mentah dan segar setiap hari. Insya Allah itu akan mengurangi rasa mual dan muntah yang berlebihan. Kemudian buah maja juga bisa sebagai obat mempercepat atau pemulihan luka dalam maupun luka luar. Caranya gampang, tinggal kita ambil buah maja segar ditambah dengan daun dan akar yang dengan takaran yang sama, cuci dan buatkan jus, tambah madu lah biar nggak pahit. Selanjutnya, buah maja juga bisa mengobati sakit asma. Caranya kita ambil daun buah maja yang sudah kering, kemudian ambillah 1 sendok teh madu dan minum dalam jangka waktu 2 kali sehari. Kemudian juga buah maja bisa mengobati anemia dengan cara ambil buah maja yang sudah kering, kemudian campurkan dengan segelas susu, minum teratur sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pohon maja atau buah maja juga bisa meningkatkan konsentrasi dengan cara
yang bisa kita pakai yaitu dijadikan seluruh, kita ambil dari akar, kulit, batang, pohon, daun, kita jadikan sebagai ramuan tradisional lah terutama. Dan ini sebetulnya sudah dipergunakan ribuan tahun oleh bangsa-bangsa Cina dan India. Ya sayangnya mungkin kalau kita karena pahitnya itu akhirnya menjadi rahasia. Kenalan kerajaan Majapahit juga mungkin nama itu menjadi pengaruh untuk masyarakat kita untuk akhirnya antipati terhadap buah maja itu sendiri. Selain itu, mitosnya kalau kita menanam pohon maja itu sangat berpengaruh terhadap secara feng shui-nya, itu ya bisa melindungi, menjaga, serta menghilangkan aura-aura negatif yang ada di sekitaran kita. Kemudian juga mungkin ya akan menjadi sarana atau media untuk membantu melancarkan jalan usaha bagi yang mereka berdagang, kemudian yang bisnis, itu bisa secara mitosnya lah, atau secara kepercayaan orang-orang yang sudah melakukan. Namun di sisi lain juga, ini yang terpenting adalah bagaimana kita memahami tentang satu mitos yang lebih besar, di mana apakah ada kaitannya antara pohon maja dengan sebuah penamaan kerajaan. Kalau kita sih memang meyakini asal kerajaan Majapahit itu bersumber dari nama maja itu sendiri. Namun di lain sisi ada satu pertanyaan besar, kenapa kerajaannya berada di sana, kemudian pohon-pohonnya itu banyak tumbuh, terutama di Jawa Barat. Jawa Barat itu paling subur pohon maja. Atau mungkin karena salah satu pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, itu adalah keturunan dari Raja Galuh dari Sunda, sehingga pohon maja ini dibawa ke sana, ditanam di sana untuk sebagai obat atau secara feng shui-nya tadi ya, untuk membantu kesejahteraan masyarakat di sekitaran kerajaan. Hal-hal yang seperti ini mungkin hanya sebuah pertanyaan kecil yang muncul, yang mudah-mudahan mungkin nanti kalaupun ada rekan-rekan semua yang bisa membahas terkait ini, mangga silahkan bisa disampaikan di komentar. Dan jangan lupa like and subscribe-nya, juga share channel ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi dan menambah semangat untuk terus menggali apa yang selama ini memang berada dan banyak manfaatnya yang ada di alam. Dan buat sahabat-sahabat semua, pohon maja ini memang saat ini populasinya sudah mulai berkurang. Ya mudah-mudahan seiring dengan banyak manfaatnya, masyarakat bisa kembali menanam atau memperbanyak kembali pohon maja untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai obat herbal atau obat tradisional. Terima kasih buat rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.